Prosedurnya sama persis dengan penyuntikan intramuskuler. Berarti kalau intramuskuler lokasinya di mana? Di tangan, di lengan, di paha, di bokong. Bokong. Hanya saja ini kita sempitkan. Nah, gitu tinggal begitu. Intramuskuler kan ada di lengan, di paha, Di bokong. Sekarang kita yang paha dibuang. Berarti tinggal Di lengan, di bokong. Untuk lengan, posisinya berapa jari dari pundak? Tiga. Ini ada fungsinya. Kenapa 3? Karena kumpulan otot ada di situ. Sehingga pembuluh darah yang ada di situ itu letaknya lebih dalam. Gitu. Jadi kalau mengukur yang benar. Sudah ya, itu satu. Terus kemudian kalau di bokong ngukurnya bagaimana? Satu jengkal atau posisinya begini, sini bokongmu di Audi sini tuh Pak. Ya, HP awas. Ini bokong Audi kan? Ya. Ini tungir Audi. Iya. Ya. Kemudian ini pinggulnya. Jadi yang telunjuk ditujukan ke tungir, yang ini posisinya di mana? Di sini. Nah, ini adalah sepertiga apa? Ayo. Sepertiga apa? Sepertiga deltoid. Nama lainnya apa? Jadi sepertiga sias. Sepertiga sias. Sehingga kalau menemui pasien yang kurus kayak Audi seperti ini sudah benar. Apa tujuannya harus tepat kalau di bokong? Karena di sepertiga sias itu struktur anatomi dari tulang dia pas cekungan. Nah, kalau ini meleset, ini yang menyebabkan nyeri. Saya nggak mau deh disuntik sama suster Zahra, soalnya selalu nyeri. Nah, ini kemungkinan ngukurnya boleh begini, boleh dibalik. Kalau dibalik begini berarti jempol kita harus ditumir. Ini di panggul, berarti posisinya ada di sini. Gitu. Kalau pakai tangan kanan berarti begini. Ya. Tangan kiri boleh begini. Up to you, very close. Sudah. Jadi harus paham ya kenapa boleh dan ini harus diperhatikan. Terus syaratnya dari jarumnya harus berapa derajat? 90 derajat. Ya, udah ya. 90 derajat. Ketika mau menyuntikkan, saya hanya mengulas saja loh ini. Ketika mau menyuntikkan pada penyuntikan IM, otot harus diapakan? Dikumpulkan. Dicubit gitu. Rasionalnya untuk apa? Pengumpulan otot ini ketika kita memasukkan jarum, satu, menghindari terkenanya pembuluh darah. Kedua, sebagai anestesi. Contoh misalnya tangan kita ketika kita ikat dengan karet, baal enggak? Sama pada penyuntikan. Ya. Gitu. Sudah ya? Dah. Syarat penyuntikan berapa B? 6. B pertama. Benar pasien. 2. Benar obat. 3. Benar dosis. 4. Benar lokasi. Berarti tadi ya sepertiga sias, 3 jari, pengumpulan. Nah, itu ya. Terus kemudian 5.
Benar waktunya. 6. Benar pasien. Tadi udah benar prosedur. Ya, benar prosedur. Ini loh, sekarang kita masuk ke sediaan. Nah, ini adalah sediaan dari TT. Ya. Bentuknya seperti ini. Terus kemudian ininya masih ditutup pakai aluminium. Ya. Jadi bukanya bisa pakai gunting atau pakai pinset. Jangan biasakan pakai kuku. Nanti kukunya cedera, luka, kita nggak tahu pasiennya itu ada hepatitis atau tidak. Kalau ada luka berarti kita menciptakan port di entry untuk diri kita sendiri. Jadi pakai alat. Sudah ya. Jangan lupa disinfektan terlebih dahulu dengan alkohol, baru dibuka. Disinfektan lagi dengan alkohol kembali, baru masuk jarum. Sudah. Ini harus tersimpan di ruang beku, ya, di ruang beku, kotaknya pun khusus, dan lama penyimpanan maksimal hanya 4 minggu. Lebih dari 4 minggu tidak boleh digunakan, alias expired, betul. Dosisnya berapa? Ada yang sudah baca? 0,5 mili atau 0, cc. Ya, hati-hati. Kalau di lapangan kadang-kadang sediaannya adalah sepuit 1 cc yang sepuit insulin. Ya, jadi harus dihitung benar. 1 sepuit insulin itu 1 cc. Ya. Jadi kalau 0,5 separuhnya. Ya, kalau pakai sepuit 3 cc atau yang 2 cc itu harusnya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan ini kan vaksin ya. Ini kan vaksin. Jadi jangan ngepres. Kalau kamu ngambilnya ngepres, ini harus disediakan dulu segini. Tuh. Nah, ketika mau membuang embun, pastikan ini disedot semuanya. Baru perlahan-lahan biarkan di sini sampai 1 embun saja. Begitu sudah 1 embun, baru diletakkan di bengkok. Gitu. Sudah ya? Ya. Untuk berapa kali suntik TT-nya? Maksimal 2 kali selama kehamilan. Untuk capinnya di PPT juga sudah saya sertakan ya, berapa waktunya. Nah, sekali lagi ini penyimpanannya harus di tempat beku. Berapa dosisnya? 0,5. Penyuntikannya 2 kali. intramuskuler, jadi tegak lurus. Kemudian kembali saya ingatkan, mahasiswa itu suka ini. Jadi sebelum menggunakan sepuit, ya ini kan sudah dibuka krek, kemudian rapatkan. Jangan dibuka begini baru dirapatkan. Ini kan jarum, ya. Jadi biarkan dulu di dalam kemasan, rapatkan, kemudian cek pemompaannya. Ini tadi contoh yang saya buka ini dia agak nyandet. Jadi pastikan, karena ini akan berpengaruh terhadap ketika kita mengambil obat. Tuh. Ya, ini sudah, kemudian kita cek, buka ininya, ya, buka ininya, oh bisa kebuka. Tuh. Kemudian ketika kita mau mengambil, kita siapkan dulu dosisnya. Ini akan mengurangi udara yang terkumpul di sepuit. Sudah? Kemudian
Ini udah dibuka ya tadi. Tuh, dia jalan sendiri, jangan terlalu nusuk. Nah, kalau dia sudah berhenti, ya, sudah berhenti, berapa cc tadi? 0,5. Udah siap. Ya, kalau mau ditaruh sini, taruh sini. Kan sekarang begitu. Ya, tapi nanti ya teman-teman kalau pas semester genap nanti praktek di ruang catin, nanti yang laki-laki harus lebih banyak ya di ruang catin penyuntikan targetnya ini, karena ANC-nya nanti di head to toe-nya bisa dapat, meskipun itu observasi ya, meskipun itu ngintip nggak apa-apa ditulis aja gitu. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Gitu. Seperti ini, baru disuntikkan. Biasakan, pastikan ketika mau menyuntik mata jarum menghadap ke atas. Itu mengurangi rasa nyeri. Ibunya jarang berasa, oh sudah ya, oh nggak berasa gitu. Kemudian setelah suntik, karena dia intramuskuler, maka harus diunyek-unyek, bukan digini terus kutuk gitu, bukan hanya itu doang. Ini gini, terus pakai ini ditekan. Nah, begitu. Ada fungsinya sehingga penyebaran obat itu ke jaringan otot lebih cepat meluas, kemudian mengurangi rasa nyeri dari efek obat karena ini dingin. Sedangkan otot dari tubuh manusia itu hangat. Gitu. Itu sebabnya mayoritas suntik vaksin kalau unyek-unyeknya itu benar, masasenya itu benar, pasien biasanya nggak mengalami bengkak. Gitu ya.